kita buruh mas. Dulunya itu istilahnya pokoknya panggah nyambut gendas nggih sikil gendas mas. Karena gini mas, seorang ibu itu kalau enak wong ngomong ditangisi anake yo mas yo. Wis arep piye panggah dilakoni, sing penting halal mas, nggih nyekolahane anak nggih. Apa sing penting iso kan ngoten to. Kita jenenge wong usaha ki yo ndak panggah yo mas, wong padha karo ngenteni tetese embun sing ngedum kan sing kuwasa. Dalam 1 tahun karena saya bermitra atau kita menandatangani MOU sama PT ya mas, produk saya itu dibuat acara stunting, dibuat goodie bag. Jadi dalam 1 tahun itu saya mencapai 300 lebih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Masito, owner dari Cempaka News, produk-produk olahan ikan. Usia sudah 56. Produk saya itu olahan camilan yang berbasis ikan. Itu ada yang saat ini lagi bestseller ya. Ada kulit patin crispy, ada sumpia ebi, ada undi-undi abon lele, ada stik ikan, juga ada balado teri kacang, ada kerupuk gambir abon, juga abon patin, abon lele, rengginang ikan patin, rengginang udang, dan juga rengginang bawang. Yang tidak ada ikannya hanya 1, kacang sanghe, itu hanya pelengkap mas. Memang produk saya itu ada beberapa, kalau tidak salah ada 11 item mas. Saya tekuni karena dulu saya itu kan produknya basah, kira-kira sekitar 4 tahunan. Basah itu dulu kan produk yang tidak tahan lama itu loh mas, ya kayak lemper, kayak bikang ambon, semacam itu kan tidak menidurkan orang toh mas, terlalu banyak kecapean, intinya gitu, kita kurang tidur. Terus dulu memang itu produksi saya, siang malam produksi, pagi diambil, jadi tidak ada jeda mas. Istilahnya pokoknya panggah nyambut gendas nggih sikil gendas mas. Jadi terlalu capek. Terus tahun 2015 kita beralih ke kue kering yang berbasis ikan. Kalau kue kering itu kan tahan lama 7-9 bulan. Kalau abon itu hampir 1 tahun expirednya. Iya, jadi tidak terlalu capek dan alhamdulillah produk-produk saya itu banyak penggemar dan selain jadi mitra ya banyak yang suka. Intinya gitu mas. Iya. Dulu sebelum saya pernah menjalankan produksi kue basah ya, saya itu dulu menjahit mas. Dulu saya pernah menjahit baju koko, terus baju anak-anak sekolah semacam baju seragam pramuka, terus menjahit semacam kayak handrok, terus spray. Yang terakhir itu saya jahit nyepak itu loh mas, burdil. Nah itu terakhir. Kita buruh mas, dulunya itu. Terus lama-kelamaan itu saya awalnya itu bikin kue, terus banyak yang pesan, terus akhirnya kita lanjut, terus kelamaan banyak orderan, kita yang jadi kewalahan, terus kurang tidur itu tadi judulnya. Saya pribadi mengucapkan tetap banyak terima kasih sama yang di atas, karena dulu saya itu janda. Jadi apapun itu untuk menyekolahkan anak itu kita tetap optimis, kudu iso ngoten ceritane ngoten niku Mas. Ya yang penting halal itu memang itu Mas. Karena gini Mas, seorang ibu itu kalau enake wong ngomong ditangisi anake yo Mas yo. Wis arep piye panggah dilakoni, sing penting halal Mas, nggih nyekolahane anak nggih. Apa sing penting iso kan ngoten to. Soale ceritane pribadi kula ini memang disakiti sama suami saya yang dulu Mas. Kalau suami yang sekarang kan beda. Suami yang dulu itu menurut saya itu di antara istri sama saudara sama ibunya itu dia terlalu memilih saudara sama ibunya. Seorang keluarga itu kalau sudah ada pihak ketiga urusan uang itu pasti bubar Mas. Itu.
Selama jadi janda 8 tahun itu saya akan membesarkan anak sekolah sampai sekarang ini alhamdulillah anak-anak sudah punya rumah sendiri-sendiri Mas. Jangan dilakoni mati-matian nih botangi tenan Mas, tapi yo ikhlas lillahi ta'ala jalure langit Mas, panggah Gusti Allah ndak njaluk sapa-sapa, tapi yo bersyukur alhamdulillah jalur langit ini ternyata karo Gusti Allah diridhoi. Selain anak ya sebetulnya ada saudaranya kok ndak lunga apa piye, tapi saya tetap ndak mau. Aku berdiri kukuh Mas, maksudnya mikirku ki ngene, bene dulurku buduk sugih-sugih ora apa-apa pancen aku lakonku ki ngene iki kudu nglakoni ngene iki. Ngono Mas. Jadi aku masuk dulurku sing sugih koyo apa, aku kok ndak duwe minat pengen rungono ndak pengen. Kula apa meninggalnya anakku loro ki aku yo ora tega lho Mas. Apa saudaranya ke luar negeri semua? Iya, jadi pas waktu aku pisah itu semua saudara itu pinginnya nyapa kowe kok ndak lunga wong ke dilarani bojomu koyo ngono. Kula mboten. Ya alhamdulillah sampai sekarang Mas, apa yang saya tanam ya tak petik hasilnya ya alhamdulillah hasilnya ya manis. Nggih. Ya alhamdulillah Mas, bedane ngene, lek biyen aku ki ngengereng ngene wong melok ning kene wong, saiki penak wong ngomongnya aku ki iso ngekeki pekerjaan wong minimal iso menulung. Intine ngono Mas, di samping kuwi memang aku yo butuh karyawan. Aku ndak duwe karyawan apa mau ditandangi dhewe kan ndak kuat. Ya biyen aku memang pelaku buruh ya Mas ya, tapi sekarang aku bisa mempekerjakan orang, bisa ngasih sesuatu ke orang. Misalnya aku ki seneng, aku iso berbagi ngono lho Mas. Yang perdana itu sumpia ebi. Sumpia ebi itu bentuknya seperti cumi. Itu rasanya enak sekali, dalamnya abon. Dulu pertama kali saya punya produk itu. Setelah itu kita diperkenalkan di Dinas Perikanan. Dan alhamdulillah di Dinas Perikanan itu produk saya itu selalu direkrut dibawa ke Dinas Perikanan yang provinsi. Dibuat acara lebaran. Dan setelah itu lama-lama alhamdulillah saya tuh sering diajak pameran ya Mas. Pameran daerah kita di Banjarmasin itu 1 minggu. Dan alhamdulillah yang dibawa UMKM-nya itu hanya saya. 1 minggu itu produk yang saya bawa itu sebanyak itu hanya terjual sekitar 1,5 hari, tidak ada itu sudah habis. Dan dapat juara 1 tahun 2022. Itu saya dibawa ke Banjarmasin. Kita inisiatif ya, karena gini, sumpia itu waktu itu juga luaris ya, terus kita menambah onde-onde lah, kita bisa masuk perikanan itu kan harus berbau ikan. Nah itu terus malah onde-onde itu dikasih abon masuk perikanan, akhirnya bikin rengginang itu dikasih udang, itu kan juga masuk perikanan. Terus bikin cemilan lainnya kayak stik untuk mensiasati anak-anak yang tidak suka ikan, itu kan anak-anak kan suka stik. Nah kita bikin stik ikan, terus balado teri. Dulu yang selalu membawa terbang saya kemana-mana yaitu sambaladonya Ayu Ting Ting Tulungagung saya ini. Saya optimis ya Mas, kalau yang lain itu juga punya produk banyak, kenapa kita tidak bisa? Kita harus bisa. Terus kita kan sering diajak pameran termasuk di Perindak. Nah itu kadang kalau cuma satu produk itu saya tidak puas. Wong nyapa lek iso awake dhewe iso gayake kok ndak iso kudu gawe. Wong minimal punya perizinan, legalitas kan juga ada. Terus produk-produk saya itu juga banyak penggemarnya, banyak yang suka. Jadi kita ya tetap inisiatif, kalau kita bisa membuat kenapa kita tidak membuat gitu. Saya punya prinsip seperti itu. Gitu. Kapasitas produksi 1 hari, kalau kulit itu biasanya 2 kintal itu cuma diproses 4 hari Mas. 2 kintal kulit. Kita kan tidak setiap hari produk kalau yang kulit, kita nyetoknya banyak. Tapi kalau setiap hari produk, misalkan hari ini produksi apa, besok apa, besoknya apa. Jadi karyawan itu libur hanya 1 minggu itu 1 kali hari Minggu tok. Senin sampai Sabtu itu masuk Mas. Iya, meskipun tidak hari raya kita tetap produksi karena sudah kita punya toko di mana-mana. Maksudnya kita banyak mitra di luaran, di luar kota itu banyak mitra. Di Ulamat Jakarta itu satu pengiriman itu minimal 7-8 juta Mas. Nanti kita ngirimnya ya 1,5 bulan, nanti habis kirim lagi. Itu yang saya kirim itu semuanya produk saya. Termasuk kerupuk gadung itu sebetulnya bukan produk saya, tapi juga masuk di Ulamat di Jakarta. Perhitungannya ya gini Mas, misalnya aku
produksi sakmene kilo yo entek. Terus sing titik emang yo payu tapi titik Mas. Lah iki ndak produksi. Engko lek urung entek yo ndak produksi. Lah sing titik emang Mas kok payune titik, aku yo tetep gawe. Mergo apa aku yo butuh. Ngono. Dadi misale anu pagawe iso gendong-gendit ora enek critane rugi. Misale aku gawe abon ndak patek laku. Lah aku membikin onde-onde mau bikin yang lain kan memerlukan abon juga. Lah daripada saya beli di luar lebih baik produk kita sendiri. Kan gitu. Dulu sebelum saya itu belum produksi abon, kalau membuat undi-undi abon itu, saya kan pasti beli punyanya produk teman yang lain lah. Segitu saya bisa membuat, kenapa kita harus beli? Lebih baik kita buat sendiri. Tahun 2022 itu dalam 1 tahun karena saya bermitra atau kita menandatangani MOU sama PT ya Mas, produk saya itu dibuat acara stunting, dibuat goodie bag. Jadi dalam 1 tahun itu saya mencapai 300 lebih. Iya, karena itu yang rekrut Dinas Perikanan Provinsi buat goodie bag, dan yang masuk itu ada kulit patin, abon lele, dan sumpia ebi, setik ikan juga cumi abon. Kalau saat ini kita jualannya ya sudah jadi packaging seperti yang di belakang. Tapi kalau misalkan ada temen atau ada saudara minta yang los-losan atau curah, kita tetap layani Mas. Lek mulyane ya mulya toh Mas, tapi jenenge tinggi produksi kan uang berputar toh Mas. Untuk gaji karyawan itu 1 bulan udah berapa? Kita mengeluarkan 1 bulan itu mesti hampir 5 juta lebih loh Mas. Lah ada 4, kita kan tinggal menghitung setiap minggu berapa produk. Saat ini meluncurnya di Hong Kong, di Malaysia, dan juga di Taiwan. Ya ada vendor tapi kita tidak menjalankan sendiri, tidak mungkin. Kalau kita mau ekspor kan harus punya IPCP itu. Nah kita belum punya, dan kita kan belum mungkin, masih kecil. Nah jadi kita meskipun kita bisa produk bisa ke luar negeri kan lewat vendor. Sudah 4 kali. Kita Mas, vendornya itu beli putus. Artinya gini, misalkan yang dari Taiwan itu beli 15 kilo atau 20 kilo, minta dikemaskan sini. Kemasannya dari sini terus dibawa ke sana itu sudah jadi kemasan. Gitu. Langsung dibayar Mas. Ada kurasi. Ada teman itu waktu itu ada yang pulang dari Taiwan, terus kita ditelepon, "Bu, besok ada kurasi," dan kita dikumpulkan. Ternyata alhamdulillah produk saya yang crispy itu loh Mas, itu masuk. Dan beliaunya bilang dari produk-produk teman-teman yang lain ini termasuk punya saya yang best seller, yang kulit patin. Sekali kirim itu paling ya 20 kilo. Satu orang itu diminta 1 produk dulu. Crispy kulit patin nggih. Di mana-mana itu Mas punya saya yang selalu best seller. Kemarin itu dibawa sama BKKBN Provinsi itu sampai ditelepon kehabisan barang, disuruh ngirim. Satu pengiriman itu misalkan habis ya Mas, terus kita ditelepon, "Bu, tolong disiapkan segini," gitu loh Mas. Cuma itu. Tapi kalau untuk yang Hong Kong itu kan cuma lewat teman. Jadi ya enggak banyak, misalkan ngirim paling banyak ya 7 kilo. Sini sampai Jakarta selepasnya kita sudah enggak tahu. Ya alhamdulillah mah kita tetap bersyukur ya Mas, ya dulu piye saiki piye, alhamdulillah tak syukuri Mas, bangga. Dulu waktu ada kurasi dari BI Mas, saya pernah dapat sepeda. Yang ikut kurasi itu yang lolos dia juga crispy sama abon sampai di Amerika Latin. Nah setelah itu kita dapat hadiah sepeda gunung. Kita itu sempat ndak mengerti karena kita ditelepon sama BI itu gini, "Bu Masito, iya, Bu saya dari pihak BI, Ibu dapat hadiah." "Alah Pak sama ora usah ngapusi wong saiki mutipe wong tukang ngapusi." Kula ki yo ngono lho Pantekku. "Loh beneran Bu, Ibu dapat sepeda ini, Ibu bayar ya nanti di rumah kalau barang sudah nyampe dibayar." Gitu Mas, pihaknya Bank BI dari Kediri. "Apa betul tuh Pak saya dapat hadiah?" "Iya, ternyata tenanan Mas oleh." Walah tiba nolak ngapus sih. Iya, itu dulu pernah saya alami.
Waktu pandemi kita kan tidak boleh kemana-mana. Tapi alhamdulillah saya sebagai owner ya Mas, kok maksudku ki biarpun ada COVID semacam itu ki produk saya itu tetap laku. Meskipun tidak setiap hari produksi, kita tetap produksi. Meskipun 1 minggu 2 kali atau 3 kali itu tetap produksi. Dan produk saya itu alhamdulillah panggah payu Mas ning toko ki. Maksudnya ngono. Delok lek COVID kaya ngono ki kula tetap bersyukur alhamdulillah. Maksudnya ora kok sampai diulung tikar mboten. Kita jenenge wong usaha ki yo ndak panggah yo Mas. Wong padha karo ngenteni tetese embun, sing ngedum kan sing kuwasa. Dadi pomo kadang sesasi yo oleh 20, kadang yo 15, kadang yo 10. Ya terbanyak kalau pas gini ya kadang ya 50, kadang ada. Lalu kita pas ada bermitra sama yang kayak dulu-dulu itu satu pengambilan nilainya 50 juta Mas, satu pengambilan. Dalam 1 tahun kita diambil berapa kali? Itu sudah banyak. 50 sampai 60 juta satu pengambilan. Kita masih mau fokus dengan rumah produksi dulu. Kan yo awake kuwi wong cilik jenenge duit akeh lek tinggi usaha kan tinggi ngembangne usaha itu Mas. Lek terus tinggi tuku barang mati iki kok tetep ora iso nyapo-nyapo. Dhisik tinggi ngembangne usahane sik. Insyaallah iki tahun iki sak kula bangun rumah produksi Mas ning Puri. Insyaallah. Ya saya itu banyak terima kasih sama Dekranasda dan juga sama Disperindak yang saat ini saya selalu dibantu apa saja. Dulu saya juga pernah dapat bantuan hibah, dulu pernah dapat kompor sama wajan, dulu itu pernah dari Indak juga. Dan saat ini kan Disperindak selalu kasih fasilitas untuk pameran luar kota Mas. Alhamdulillah produk-produk saya itu selalu diorbitkan. Saya mengucapkan terima kasih sama Disperindak juga sama ibu-ibu yang datang di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk Masnya yang sudah rela atau sudah mau bersilaturahmi ke rumah saya. Mudah-mudahan di balik ini semuanya dapat barokah yuk Mas. Semoga dibalas sama Yang Kuasa. Apa yang diberikan kepada saya tidak bisa ngerti apa-apa. Hanya terima kasih Mas. Itu yang saya ucapkan. Pesan saya untuk ibu-ibu yang ada di luaran sana, misalkan mengalami nasib seperti saya, jangan patah semangat. Kita harus optimis, kita harus bisa, kita harus meminta sama Yang Kuasa dengan jalur langit itu pasti bisa Mas. Saya doakan ibu-ibu yang dulu mengalami seperti saya, tak doakan semoga bisa sukses. Kita kalau tengah malam itu waktunya semua tidur, kita sholat minta sama yang di atas. Hanya itu Mas, tidak ada apa-apa, tidak ada yang lain. Itu kan boleh dibilang jalur langit toh Mas. Kita kalau tengah malam susah kaya apa, batu turu ya wis kita wudu, mengambil air wudu Mas untuk sholat. Saya Bu Siti Masito, owner dari Mina Cempaka News, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nangis tenan Bu.